Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Hingga pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebentar lagi kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami semua. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Firman Tuhan yang menyapa kita minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi topik khotbah untuk minggu ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, dalam banyak hal, pada umumnya suatu kelompok atau organisasi mengklaim menjadi nomor satu dibanding yang lain. Maka timbul sikap merasa paling benar, besar, dan membeda-bedakan yang menimbulkan perselisihan atau perpecahan. Demikian juga yang terjadi pada masa itu. Terjadi perpecahan dalam jemaat Korintus yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ada kecenderungan orang percaya untuk memilih keterampilan pemimpin yang lebih disukai atau memilih-milih pemimpin. Kebanggaan, kecemburuan orang percaya atas karunia-karunia rohani. Pengakuan kategori ekonomi, kaya dan miskin. Prasangka orang percaya atas peringkat sosial, budak dan merdeka. Kebanggaan kesukuan orang percaya, Yahudi dan bukan Yahudi. Kecemburuan atau kebanggaan orang percaya atas status perkawinan serta kemampuan intelektual percaya pada saat itu. Oleh saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus melalui agar mereka seia sekata, tidak berpecah, erat bersatu, dan sehati sepikir.
Karena memang Allah lah yang memanggil mereka kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang setia. Paulus menasihati mereka dalam suasana kekeluargaan yang terlihat dari sapaan saudara-saudara yang muncul sebanyak 21 kali. Paulus seolah ingin menegaskan bahwa di tengah ancaman perpecahan, persaudaraan di dalam Kristus tidak dapat dibatalkan. Oleh alasan itu pula, Paulus mengingatkan mereka untuk sehati sepikir di dalam Kristus. Nasihat kedua adalah supaya jangan perpecahan di antara mereka. Tentu jelas perpecahan bukanlah ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Paulus menasihati mereka supaya erat bersatu dan sehati sepikir, merujuk pada kedewasaan berpikir. Ia menegaskan bahwa Kristuslah sebagai pusat pemberitaan kabar baik. Pusat yang mempersatukan, dan demi nama yang diberitakan itu, jemaat tidak boleh terkotak-kotak. Bahkan Paulus menegaskan bahwa pusat pemberita Injil adalah Kristus yang disalib dan bangkit. Tugas ini tentu akan sulit dijalankan jika tidak mengendalikan campur tangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats firman Tuhan ini, melalui khotbah pada minggu ini, ada 3 hal yang dapat kita pegang. Yang pertama yaitu teguh bersatu di dalam Kristus. Teguh bersatu di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus sering menganalogikan jemaat sebagai tubuh Kristus, yang berarti bahwa Yesuslah sebagai kepala dan jemaatlah yang menjadi anggota tubuh. Anggota tubuh bekerja dengan fungsinya masing-masing. Demikian juga orang-orang percaya. Masing-masing telah diberikan karunia-karunia yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai pemecah belah, namun perbedaan itulah yang saling melengkapi satu sama lain. Jika salah satu anggota tubuh terluka, maka anggota lainnya turut merasakan. Demikian juga dengan jemaat Kristus. Kesatuan mereka dalam Kristus terlihat ketika mereka satu perasaan, satu penanggungan, satu dengan yang lainnya. Itulah orang percaya dalam Kristus. Konsisten untuk bersatu bukanlah hal yang mudah. Tetapi jika kita benar-benar menyadari bahwa kita semua adalah satu dalam Kristus, kesatuan itu pun akan semakin kuat dan tidak terpecahkan. Mungkin di jemaat saudara ada hal-hal yang membuat saudara jengkel, kesal, atau bahkan sakit hati. Marilah saudara saling mengingatkan satu sama lain. Tidak menghakimi, tidak menjatuhkan, tetapi bersama-sama sehati sepikir dalam Kristus Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudara, kokoh beriman kepada Allah. Kokoh beriman kepada Allah. Saudara, bagaikan sebuah pohon yang semakin tumbuh menjulang tinggi, semakin kencang angin menghembuskannya. Jika akarnya tidak kuat, maka pohon itu akan tumbang. Demikian juga kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, beriman dan menjadi pengikut Kristus, bukan berarti hidup kita menjadi aman dan tentram serta tidak ada masalah sama sekali. Tentu menjadi pengikut Kristus, kita harus pikul salib. Banyak tantangan, banyak godaan yang hendak menjerumuskan iman kita.
Kita harus tetap kokoh beriman kepada Allah yang kita kenal melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang sangat jelas telah nyata menyatakan kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Hanya oleh kasih karunia-Nya, sola grace, kita beroleh keselamatan. Maka agar kita tetap mampu kokoh beriman kepada Allah, percaya tetap kepadanya, kita harus senantiasa membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan melalui Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang menjadi akar dan landasan fondasi yang membuat kita kokoh tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara, terakhir, sumber pertolongan hanya dari Allah. Mungkin saudara pernah dan bahkan sudah sering mendengar sebuah lagu pujian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya, pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan. Dia menjadikan langit, menciptakan bumi. Dia selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Abadi, setia dan tak pernah melupakan ciptaannya. Saudara, Allah yang kita kenal adalah Alfa dan Omega. Dia yang menjadikan semesta alam dan Dia yang menciptakan kita. Maka ketika kita mau percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita melakukan kehendak-Nya dan hidup sesuai dengan firman-Nya, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh hingga tergeletak. Dia tidak akan meninggalkan kita, tetapi Dia senantiasa ada bagi kita, bagi orang yang berserah kepadanya. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, tekanan-tekanan yang datang dari berbagai hal, masalah-masalah yang bertubi-tubi, ingatlah, ada Tuhan yang maha besar, sang sumber pertolongan. Datanglah kepadanya, berdoalah kepadanya, katakan dan sampaikan segala pergumulanmu kepadanya. Mintalah kekuatan, Tuhan akan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya pada kita semua. Dialah sumber pertolongan. Ada sebuah ilustrasi, mungkin saudara sudah sering mendengarkannya, yaitu tentang seekor rusa betina sedang hamil. Ketika hampir detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di pinggir hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat ia menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Maka tiada pilihan bagi rusa itu selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu apa yang harus ia lakukan, saudara? Bersedih dan merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah, atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya.
Lalu apa yang terjadi, saudara? Kilat-kilat menyambar, mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa malang itu mati seketika. Tiba-tiba hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara-saudara yang terkasih, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi seakan tak memberi kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah dengan anak-anak yang datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa itu. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Tetaplah fokus optimis. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengatur jalan kehidupanmu. Dialah yang telah mengerjakan keselamatan bagi kita semua. Terpujilah namanya. Dan dialah yang senantiasa memampukan kita melakukan kebenaran firman. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kami semua. Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi itu adalah karena kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa kami, agar tidak terhalang segala berkat yang akan Engkau limpahkan kepada kami. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.